Baik, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Penulisan ayat terakhir dimulai. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk penulisan ayat terakhir pada Mushaf Al-Quran yang ditulis langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan selanjutnya, penyerahan bantuan untuk korban gempa di Turki dan Suriah oleh Wakil Presiden Republik Indonesia kepada perwakilan petugas Basnas. Kami silakan untuk naik ke atas panggung. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, penyerahan bantuan ini juga disaksikan oleh Duta Besar Turki dan Duta Besar Suriah yang saat ini mengikuti secara Zoom online. Diserahkan langsung kepada petugas perwakilan dari Basnas. Kita berikan aplaus. Dan kami informasikan bahwa bantuan untuk korban gempa di Turki dan Suriah ini sudah terkumpul di Badan Amil Zakat Nasional sekitar 5 miliar rupiah. Silakan untuk berfoto bersama kepada rekan-rekan fotografer kameramen untuk mengabadikan penyerahan bantuan untuk korban gempa di Turki dan Suriah. Kami masih menantikan uluran tangan dari para ahlinya untuk menyalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional. Penerima kedua, mohon Bapak Kiai Haji Said Adil Siraj. Dan penerima ketiga, kami undang Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Asrul Ni'am Soleh MH. Dan penerima ketiga, kami undang Bapak Dr. Kiai Haji Oni Syahron. Selanjutnya, penganugerahan Basnas Award tahun 2023 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia untuk kategori Menteri Pendukung Zakat Sejahterakan Umat. Kami undang Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Selanjutnya, kami undang Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang akan diterima oleh Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Selanjutnya kami undang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang akan diterima oleh Sekretaris Menteri atau Staf Ahli Menteri. Selanjutnya kami undang Kementerian Dalam Negeri yang akan diterima oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Dan berikutnya kami undang Kementerian Agama yang akan diterima oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
Berikutnya kami undang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diterima oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hadirin, kita berikan tepuk tangan untuk penganugerahan Basnas Award 2023 kategori Menteri Pendukung Sangat Sejahtera Katuma. Kami mohon dengan hormat kepada Ketua Basnas untuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang saya hormati para gubernur yang mewakili Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo, Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Basnas dan seluruh jajaran, Al-Mukarramin, para ulama, wabil khusus Kiai Haji Miftahul Akhyar, Profesor Dr. Kiai Haji Agil Siraj, para penerima penganugerahan Basnas Award 2023, hadirin serta undangan yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa hadir dan dapat bertemu dalam acara Basnas Award 2023. Hadirin sekalian, Barat makhluk hidup memerlukan ekosistem yang baik agar dapat bertumbuh kembang secara maksimal. Demikian pula dengan zakat. Berbagai komponen penting dalam ekosistem zakat harus dikelola dengan baik dan dikembangkan agar potensi zakat yang luar biasa ini dapat tergali secara optimal. Penghimpunan dan kebermanfaatan zakat juga diharapkan akan makin meningkat serta dampaknya bagi umat akan semakin luas dan nyata. Komponen utama ekosistem zakat mencakup sumber zakat atau asal usul harta zakat itu sendiri, muzaki, amil zakat, dan mustahik. Mulai dari aspek perencanaan, penghimpunan, penyaluran, hingga akuntabilitas zakat. Semua harus dikelola secara profesional dan amanah. Selain itu diperlukan komponen pendukung ekosistem zakat seperti perbaikan regulasi, tata kelola, peningkatan literasi, edukasi dan riset, optimalisasi saluran transaksi, kerjasama mitra bantuan, pemanfaatan data dan digitalisasi, serta penguatan asosiasi dan jejaring. Hadirin yang berbahagia, Basnas sebagai lembaga pengelola zakat secara nasional sudah seharusnya aktif berperan mengupayakan penguatan ekosistem zakat nasional. Seluruh komponen ekosistem zakat perlu diorkestrasi, diharmonisasikan, dan dikuatkan perannya agar makin selaras dan saling mendukung dalam optimalisasi pengelolaan zakat. Untuk itu, agar penguatan ekosistem zakat ke depan semakin baik, saya ingin menekankan beberapa hal. Pertama, jadikan Basnas Award 2023 ini sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi ekosistem zakat nasional. Perhelatan ini hendaknya tidak berhenti pada ajang apresiasi bagi pemangku kepentingan yang mendukung dan mendorong kebangkitan zakat di tanah air. Para penerima Basnas Award yang berasal dari pejabat, tokoh masyarakat, public figure, para ulama, para muzaki,
mustahik, lembaga amil zakat, pemerintah daerah, bahkan kalangan media, tidak lain adalah unsur dan komponen utama dan komponen pendukung ekosistem zakat itu sendiri. Untuk itu, keberlanjutan perannya harus dijaga dan dijadikan sebagai role model untuk direplikasi oleh pihak-pihak lainnya. Yang kedua, kembangkan strategi penguatan ekosistem zakat nasional. Potensi, kekuatan, dan tantangan dari tiap komponen ekosistem zakat perlu dipetakan dengan seksama. Selanjutnya, agar disusun strategi penguatan dari masing-masing komponen ekosistem zakat tersebut. Salah satunya, saya minta sertifikasi kompetensi amil zakat agar terus diperbanyak. Sebagai komponen utama ekosistem zakat, sertifikasi ini akan menambah kepercayaan muzaki karena dana zakatnya dikelola oleh pihak yang profesional. Yang ketiga, lakukan kolaborasi dan sinergi program dengan pemangku kepentingan terkait. Saya mendapat laporan bahwa Basnas telah menandatangani Memorandum of Understanding dengan KNEKS untuk berkolaborasi mengembangkan ekosistem dan kinerja zakat nasional. Ini adalah langkah yang tepat dan saya minta program strategis dan kolaboratif yang betul-betul memperkuat tiap unsur dari sistem zakat nasional agar segera dipetakan dan disusun. Program yang telah berjalan bersama KNEKS agar tetap dilanjutkan seperti pengintegrasian pelaporan zakat berbasis sistem informasi Basnas. Pemanfaatan data dan digitalisasi ini sangat penting untuk penguatan komponen pendukung ekosistem zakat. Pemerintah telah berkomitmen untuk mendorong daripada pelaksanaan zakat melalui KNEKS. Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah ini mempunyai sasaran, yaitu 4 sasarannya. Pertama, mengembangkan industri halal. Dan kedua, mengembangkan industri keuangan syariah. Dan ketiga, mengembangkan dana sosial Islam, zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Dan yang keempatnya, memberdayakan atau mengembangkan usaha-usaha bisnis yang berbasis syariah. Ini empat sasaran ini. Oleh karena itu, KNEKS yang memang bagian daripada lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, yang diketuai oleh Presiden, dan wakil ketua serta ketua hariannya itu wakil Presiden, sekretarisnya adalah Menteri Keuangan, anggotanya 4 Menko dan 8 menteri-menteri terkait. Ini punya kepentingan untuk mengembangkan 4 termasuk pengembangan zakat. Karena itu saya terima kasih kepada para menteri, Menko dan para menteri juga yang terlibat untuk terus menggerakkan zakat ini. Dan kita ingin terus mengedukasi masyarakat supaya masyarakat itu berpikir, umat Islam itu menggunakan cara berpikir imani atau logika imani atau mantik imani. Mantik imani itu apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang itu supaya dilaksanakan. Itu yang jadi perintah Allah itu cuma 2 sebenarnya. If'al la taf'al. Kerjakan dan jangan kerjakan.
kita adalah hendaknya mengerjakan apa yang diperintahkan. Naf'al ma qala Allah if'al. Kita mengerjakan apa yang dikatakan oleh Allah if'al, dan kita la naf'al ma qala Allah la taf'al. Kita jangan mengerjakan sesuatu yang Allah mengatakan jangan dikerjakan. Kita tahu hikmahnya apa tidak tahu hikmahnya. Karena kita mengerjakan itu bukan karena hikmah yang ada, yang kita tahu, tapi karena ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun itu. Dan tidak mempersoalkan. Ini saya kira logika berpikir. Ya, ketika Allah mengatakan innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, Allah tidak malu untuk menjadikan contoh atau perumpamaan nyamuk atau lebih kecil dari nyamuk. Orang Islam mengatakan ammal ladzina amanu, adapun orang yang beriman ya'lamuna, mereka tahu bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, annahu al-haq min rabbihim. Tapi wa ammal ladzina kafaru yaquluna fayaquluna madza arada Allah bihadza mathala. Tapi orang yang tidak beriman mengatakan, untuk apa itu Allah membuat contoh nyamuk? Kenapa tidak membuat contoh yang lebih besar dari nyamuk, gajah misalnya? Artinya logika berpikirnya berbeda. Kalau orang iman itu, nah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kebenaran dari Allah. Apapun, tahu apa tidak tahu. Tapi orang yang non-muslim, tidak beriman, dia mengatakan, apa sih Allah maunya kok memberi contoh nyamuk? Karena tidak berpikir. Padahal nyamuk itu merupakan contoh daripada binatang yang kecil. Kecil yang lengkap, punya sayap, punya belalai, dan bisa menghisap darah kita. Dan sekarang kalau kita ikuti perkembangan zaman, orang mencari apa-apa yang kecil. Radio saja dulu besar, sekarang kecil. Handphone saja dulu besar, sekarang kecil. Jadi ternyata yang kecil itu kalau dia lengkap itu justru lebih unik, ya, lebih memberikan nilai yang tinggi. Jadi nyamuk itu binatang yang luar biasa. Kecil tapi kalau menggigit, makanya itu kemudian timbullah penyakit malaria itu. Ini contoh daripada, maksud saya kita umat Islam itu tidak perlu tahu hikmah apa tidak. Tahu hikmahnya, kita menjalankan. Dan bukan karena hikmat itu kita mengerjakan itu. Andai kata karena hikmat, orang puasa itu untuk menahan lapar, supaya tahu rasanya orang lapar. Kalau begitu orang miskin itu tidak perlu puasa, karena tiap hari lapar dia itu sebenarnya. Jadi kita puasa itu bukan karena merasakan kelaparan itu, tapi karena menjalankan perintah Allah. Oleh karena itu orang miskin pun walaupun tiap hari lapar, tetapi pasti semua ibadah Allah itu ada hikmahnya. Seperti dikatakan oleh Ibnul Qayyim, beliau mengatakan, inna syari'ata asasaha wa mabnaha wa asasaha ala al-hikami wa masalihil ibad. Bahwasanya syariat itu dibangun di atas hikmah, ada hikmahnya, wa masalihil ibad, dan kemaslahatan hambanya. Wa hiya adlun kulluha, syariat itu seluruhnya adil. Wa rahmatun kulluha,
seluruhnya rahmat. Wa maslahatun kulluha, seluruhnya maslahat. Wa hikmatun kulluha, seluruhnya hikmat. Wa kullu mas'alatin kharajat anil adli ilal jur, mana saja masalah yang keluar dari keadilan kepada ketidakadilan, wa minar rahmati ila diddiha, dan dari rahmat kepada lawannya, dari kasih sayang kepada kebencian, kepada permusuhan, wa anil maslahah ilal mafsadah, dan dari masalah kepada kerusakan, wa minal hikmah ilal abad, dan dari hikmah kepada yang tidak berguna, falaisat minas syariah, itu bukan syariat Islam namanya. Wa in udkhilat fiha bitta'wil, walaupun diberikan takwil, tafsiran bahwa itu Islam, dikategorisasi sebagai Islam, tapi kalau tadi itu tidak maslahat, tidak adil, tidak rahmah, tidak hikmah, itu bukan syariah. Fasyari'atu adalullahi baina ibadi, syariat itu keadilan Allah di antara hambanya, wa rahmatuhu baina khalqi, dan rahmat Allah di antara makhluknya, wa dhilluhu fi ardi, dan naungannya di buminya Allah, wa hikmatuhu ad-dallatu alaihi wa ala sidqi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga adalah hikmah yang menunjukkan keberadaan Allah dan juga kebenaran nabinya. Jadi pasti semua ajaran Islam termasuk zakat itu punya hikmah, punya dampak. Karena itu kita ingin juga bahwasanya zakat ini akan berdampak besar, terutama dalam mengurangi, menghilangkan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim di Indonesia, insya Allah. Terima kasih kepada Basnas yang terus bekerja dan pernah ikut saya ke Mesir memberi beasiswa kepada mahasiswa kita di Mesir. Dan saya bilang terus saja memberi mahasiswa kita, terus saja memberikan modal kepada para usaha kecil di kampung-kampung, di daerah. Bahkan pernah juga ke Papua juga memberikan, tapi bukan zakat, tapi infak. Kalau zakat memang tidak boleh, kalau infak boleh diberikan kepada orang walaupun dia bukan muslim yang dalam keadaan susah. Itu para ulama sepakat. Hadirin yang terhormat, sebagai penutup saya ingin sampaikan apresiasi dan ucapan selamat ulang tahun ke-22 kepada Basnas. Semoga kontribusi Basnas kepada umat, bangsa dan negara kian meningkat dan berdampak besar. Saya juga mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan Basnas Award 2023. Teruslah menjadi teladan dalam kebaikan. Teruslah menjadi uswah hasanah. Mudah-mudahan acara ini sekaligus menjadi sarana sosialisasi dan literasi kepada masyarakat, serta menginspirasi banyak pihak untuk turut ambil bagian dalam ekosistem zakat nasional. Akhir kata, terima kasih Muzaki, terima kasih Mustahi. Mari terus berbagi berkah dengan berzakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.